China sudah siap untuk meladeni Amerika Serikat jika sanksi ekonomi AS ke Iran mempengaruhi Beijing. Sanksi Amerika Serikat memang diarahkan untuk mencekik Iran. Namun jika tekanannya terus meluas, Washington bisa menyentuh kepentingan raksasa lain yang berdiri di belakang perdagangan Teheran, China. Hingga akhir 2025, Beijing diperkirakan menyerap 80 hingga 90% ekspor minyak Iran. Kini aliran itu berada dalam bidikan sanksi AS dengan ancaman yang bisa menjalar dari kilang perusahaan hingga Bank Cina. Beijing pun menarik garis tegas. China menolak sanksi sepihak Washington dan menegaskan kerjasamanya dengan Iran tak boleh diganggu. Sebab jika tekanan itu mulai menyentuh kepentingan strategisnya, Beijing punya sejumlah kartu untuk menekan balik Amerika. Lantas, jika Washington terus mengusik kepentingan China, 5 serangan apa yang bisa dilepaskan Beijing untuk membalikan tekanan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Washington bisa mempersempit ruang gerak Iran, namun setiap jerat yang dikencangkan berisiko menarik China lebih dalam ke pusaran. Pertaruhannya terletak pada minyak. Analis Bruegel memperkirakan hingga akhir 2025 China mengimpor sekitar 1,4 juta barel minyak Iran per hari. Jumlah itu setara sekitar 13% impor minyak mentah China sekaligus 80 hingga 90% ekspor minyak Teheran. Keterikatan ekonomi inilah yang membuat tekanan Washington mempunyai efek lebih panjang. Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan jaringan perdagangan yang membantu pengiriman minyak Iran. Ancamannya bahkan bisa menembus sektor keuangan. Washington memperingatkan pengasing yang terkait dengan kilang-kilang kecil China atau Teapot Refineries dapat terkena sanksi sekunder. Ancaman itu membuat Beijing harus bergerak lebih hati-hati menjaga hubungannya dengan Teheran tanpa membiarkan sektor keuangannya ikut terpukul. Pada Selasa 25 Agustus 2026, Kementerian Luar Negeri China menegaskan kerjasama dengan Iran berjalan dalam kerangka hukum internasional dan tak boleh diganggu. China juga menolak sanksi unilateral AS yang tak memiliki dasar hukum internasional atau mandat Dewan Keamanan PBB. Meski demikian, Beijing diperkirakan tak akan terburu-buru memilih konfrontasi terbuka. China masih bisa menjaga hubungannya dengan Iran sambil membatasi resiko bagi bank dan perusahaan strategisnya. Namun jika jerat Washington terus mengetat hingga mengganggu ekonomi China, Beijing harus mencari jalan agar minyak tetap mengalir tanpa membiarkan sanksi Amerika ikut masuk ke jantung keuangannya. Beijing bisa memilih bertahan selama tekanan masih bisa diredam. Namun jika Washington menyentuh kepentingan intinya, China punya sejumlah kartu untuk menekan balik. Pertama, sanksi terhadap perusahaan Amerika. Jika tekanan terus meluas ke sektor teknologi, pelayaran, dan keuangan China, Beijing bisa membalas dengan menyasar perusahaan pertahanan atau energi Amerika. Kedua, mempersempit aliran mineral dan komponen penting, termasuk logam tanah jarang yang jadi bahan untuk membuat senjata andalan Amerika. Pasokan strategis bisa menjadi alat tawar ketika pertarungan tak lagi berhenti pada minyak Iran. Ketika memperketat ruang gerak bisnis Amerika di China, izin bagi perusahaan AS dapat diperketat, bahkan kapal atau korporasi tertentu bisa menghadapi pembatasan. Keempat, mempercepat langkah menjauh dari dolar. Renminbi bisa semakin luas digunakan dalam perdagangan energi, disertai chip swap mata uang hingga jalur pembayaran yang minim paparan terhadap sistem keuangan Amerika. Namun langkah ini pun tak bisa dilakukan dalam semalam. Akses pasar, pembiayaan kapal, asuransi, dan teknologi global masih membuat perusahaan China rentan terhadap sanksi sekunder. Terakhir, merapatkan barisan dengan Rusia, Iran, dan negara-negara global selatan. Kerjasama ekonomi dan keamanan bisa diperkuat, membuka ruang bagi Beijing untuk mengurangi tekanan Washington melalui jaringan mitra yang lebih luas. Meski begitu, China diperkirakan tak akan sembarangan melepaskan seluruh kartunya. Beijing masih harus menimbang resiko kehilangan akses ke pasar dan sistem keuangan AS di tengah persoalan permintaan domestik dan kelebihan kapasitas industrinya.
Maka 5 langkah itu lebih menyerupai pilihan balasan yang dikalibrasi, bukan jalan otomatis menuju perang dagang terbuka. Selama Washington belum melewati garis kepentingan intinya, Beijing masih bisa menahan pukulan. Namun jika garis itu dilanggar, tekanan terhadap Iran bisa membuka medan pertarungan ekonomi yang jauh lebih besar. Jika jerat Washington menganggap Beijing tak harus memutus aliran minyak Iran, China justru bisa mencari celah agar perdagangan tetap berjalan tanpa menyeret aset strategisnya ke dalam sanksi. Salah satunya menggeser pembelian ke perusahaan swasta dan kilang-kilang kecil. Bruegel mencatat minyak Iran sebelumnya banyak diserap kilang kecil China untuk mengurangi resiko bagi perusahaan negara. Jalur pembayarannya pun bisa menjauh dari dolar. Transaksi dapat dilakukan dengan renminbi melalui chip sehingga ketergantungan terhadap jaringan keuangan Amerika bisa dikurangi. Namun Beijing juga menyiapkan pintu keluar jika pasokan Teheran terganggu. Bruegel memperkirakan China memiliki cadangan minyak strategis dan komersial sekitar 1,3 hingga 1,4 miliar barel setara kira-kira 4 bulan impor. Pasokan juga bisa dicari dari Rusia, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, hingga pemasok lain. Pada awal 2026, Bruegel menyebut ekspor minyak Rusia ke China meningkat sekitar 300.000 barel per hari menjadi 2,1 juta barel per hari. Jika kilang kecil mulai terpukul, pemerintah punya pilihan memberi kredit murah, keringanan pajak, subsidi energi, hingga akses ke cadangan negara. Namun semua langkah itu punya satu batas. Jika Washington mulai menyasar pem-pem besar China, Beijing bisa memilih mengurangi transaksi beresiko. Iran tetap dirangkul secara politik, namun jantung keuangan China dijaga agar tak ikut terbakar. Pada akhirnya Economic D-Day bisa menjadi pedang bermata dua, menekan Teheran di satu sisi sekaligus membuka babak baru pertarungan ekonomi AS dan China di sisi lain. Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.